Halo Capricorn, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general love reading yang akan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan kamu dengan si dia sejauh ini. Perasaan kamu, Capricorn, terhadap si dia sejauh ini bagaimana? Perasaan dia terhadap kamu sejauh ini bagaimana? Kemudian hubungan kamu dengan si dia di bulan April 2022 akan bagaimana? Akan seperti apa? Dan juga sarannya untuk kamu Capricorn dalam menjalani hubungan dengan si dia. Gitu ya. So, kita langsung mulai saja dari pembacaan pertama. Akan kita mulai dari melihat gimana sih kondisi hubungan kamu dengan si dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. Kondisi hubungan di antara kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan, gitu ya Capricorn ya. So, aku shuffle dulu kartunya dan aku berdoa sebentar ya. Eight of Cups, Eight of Swords, Six of Swords, the Hangman, Man of Pentacles. So, Capricorn, aku melihat sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, hubungan kamu dengan si dia sedang diisi oleh kebingungan. Baik kamu yang bingung, atau dia yang bingung, atau dua-duanya bingung. Bingungin apa sih? Satu sisi ada terpikirkan untuk mau move on, mundur dari hubungan, mundur dari satu sama lain dikarenakan kalian merasa ada kondisi yang terbilang sangat rumit, adanya kondisi yang sangat tidak sehat, tidak baik, adanya masalah yang sangat besar, adanya kondisi yang bahkan untuk beberapa dari kalian terbilang toxic. That's why ada terpikirkan untuk mundur dan move on. Tapi kenapa bingung? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa perasaan sayang, perasaan cinta di dalam hubungan masih ada. Perasaan terhadap satu sama lainnya masih ada. Dan untuk banyak dari kalian, kebersamaan kamu dengan dia
Terlepas dari sudah berapa lama berhubungan, tapi kalau kita bicara kebersamaan, memori, momen, itu udah cukup banyak. Jadi untuk mundur dan melepaskan, mengesampingkan semua memori ini, kalian belum ikhlas, belum siap, tidak semudah itu, gitu. Nah, kalian bingung apakah bertahan atau mundur. Tapi satu hal yang pasti, kalian menginginkan kondisi yang damai, yang tenang, yang stabil, minim permasalahan, minim naik dan turun. Seperti itu. Terlepas dari apakah kedepannya akan move on, akan move on, mundur atau tetap bertahan, tapi intinya kalian hanya menginginkan kedamaian, ketenangan, seperti itu. Nah, aku melihat untuk beberapa dari kalian memang sedang berkonflik, gitu ya, sedang berargumen, sedang ada cekcok, bahkan untuk sedikit dari kalian bahkan ada yang sampai melibatkan kekerasan fisik di sini untuk beberapa dari kalian, gitu ya. Tapi intinya aku melihat kondisi hubungan sedang tidak baik-baik saja, ada permasalahan, gitu ya. Dan karena adanya permasalahan ini, aku melihat secara komunikasi, secara pola hubungan, so far agak terbatas, agak ada kerenggangan, gitu ya. Kalian lebih berfokus pada kehidupan pribadi masing-masing dibandingkan berkomunikasi dengan satu sama lain. Kalian hanya akan berkomunikasi kalau memang ada urgensi tertentu saja, tapi apabila tidak ada urgensi, komunikasi tidak dilakukan. Aku melihat seperti itu. Nah, untuk beberapa dari kalian, ada yang sedang LDR, aku merasakan dan melihat energi LDR, gitu ya. Kemudian, aku juga melihat dan merasakan di sini bahwa ada kondisi di mana terlalu banyak pihak yang terlibat dalam hubungan kalian sehingga menimbulkan permasalahan yang ada sekarang. Contoh, yang aku dapatkan di sini energinya lebih ke contohnya seperti ini. Teman kamu terlalu terlibat dalam hubungan atau teman dia terlalu terlibat dalam hubungan kalian berdua dan somehow itu merugikan kondisi hubungan. Aku mendapatkan energi seperti itu. Gitu ya. Kemudian aku juga melihat bahwa di sini ada beberapa yang antara kamu atau dia masih belum move on, masih dealing dengan mantan, dengan past person, gitu ya, dengan past lover. Terlepas dari statusnya dulu sempat pacaran kah atau baru sebatas mantan PDKT gitu ya, tapi ada something about past person, past lover gitu ya. Aku merasakan kondisi seperti itu. Kemudian aku juga mendapatkan energi di mana yang menjadi penyebab dalam permasalahan hubungan kalian adalah adanya pola pikir yang terbilang sangat tidak sehat, baik dari kamu atau dari dia, atau bahkan berdua punya belief system yang kurang tepat dalam menjalankan hubungan, dan akhirnya menjadi bumerang untuk hubungan kalian itu sendiri. Gitu ya, apapun itu pola pikirnya, apapun itu persepsinya, sudut pandangnya, tapi ada something about pola pikir yang sebenarnya udah gak sehat, tapi kalian masih pertahankan. Ada beberapa dari kalian atau dari si dia yang memang nggak tahu sama sekali bahwa pola pikir ini sebenarnya sangat tidak baik, tidak mensupport hubungan untuk berkembang, tapi ada beberapa lainnya juga yang udah tahu, tapi masih mempertahankan pola pikir ini atas apapun penyebabnya. Gitu ya. So, untuk poin selanjutnya, Capricorn, aku akan membukakan terkait perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini seperti apa, bagaimana, gitu ya. Sebentar, aku shuffle dulu kartunya dan aku berdoa sebentar ya.
Five of Swords. Eight of Wands. Nine of Wands. Three of Pentacles. Five of Wands. So, Capricorn, kamu sebenarnya sejauh kamu menonton video ini masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap dia, yang mana aku bisa melihat perasaan kamu itu terbilang tulus. Kamu tulus mencintai dia, menyayangi dia, gitu ya. Kamu menginginkan improvement, perkembangan untuk hubungan kalian, baik perkembangan status atau perkembangan hubungan, kondisi hubungan gitu ya, pola komunikasi, pola hubungan, jangan sampai stagnan, jangan sampai monoton, jangan sampai membosankan atau api yang menyala-nyala dalam hubungan, excitementnya itu jangan sampai redup. Nah, kamu masih mempunyai harapan, perasaan seperti itu, gitu ya. Cuman tidak bisa dipungkiri bahwa terlepas dari kamu sadar atau tidak, tapi perasaan kamu itu, perasaan-perasaan yang tadi dan harapan-harapan yang tadi itu agak terpendam dan tertekan ke bawah, gitu ya. Tidak dominan. Yang dominan sebenarnya adalah kamu merasa ada something yang membuat kamu tuh kesal, greget, ada beban pikiran, gitu ya. Terkait apa? Pertama, aku menangkap energi komunikasi, di mana kamu ngerasanya kok komunikasi di antara kalian berdua itu nggak efektif ya. Nah, kamu ngerasanya seperti itu. Nggak efektif dalam artian setiap ada masalah, ngobrolnya itu pasti saling menyudutkan, saling menyalahkan. Bukannya cari solusi, bukannya diomongkan baik-baik, tapi malah menyudutkan, playing victim, manipulatif, menyalahkan satu sama lain, seperti itu. Kamu ngerasa seperti itu. Kamu tuh menginginkan komunikasi yang kalau kita ada masalah, yuk kita obrolkan baik-baik, kita cari solusinya. Kita cari win-win solutionnya. Nggak apa-apa deh marah, tapi yang penting ada solusinya. Yang penting ada outcome-nya. Tapi yang kamu rasakan justru adalah komunikasi yang terjadi selama ini cenderung tidak efektif. Lebih banyak ke melampiaskan amarah dan ego semata tanpa menghasilkan solusi. Alhasil hubungan gak berkembang, padahal kamu menginginkan hubungan untuk berkembang. Seperti itu. Nah, lagi-lagi Eight of Wands, Six of Swords, LDR. Something about LDR di sini gitu ya. Kemudian, jadi gini, aku juga menangkap energi di mana salah satu kendala dalam hubungan kalian adalah ada yang terlalu berfokus pada karir dan atau finansial, baik kamu atau dia atau bahkan berdua, namun berdampak ke hubungan agak terkesampingkan, gitu. Nah, ketika aku berbicara sedang berfokus dan atau memprioritaskan karir dan atau finansial, itu bisa dalam artian sebenarnya nggak ada masalah apa-apa di karir dan atau finansialnya, cuma memang sedang berfokus saja. Atau memang ada problems tertentu terkait karir dan atau finansial, sehingga cukup menyita perhatian dan hubungan kalian agak terkesampingkan gitu ya. Tapi intinya something about karir dan atau finansial. Seperti itu gitu ya. Untuk beberapa lainnya juga, aku melihat di sini bahwa kamu tidak merasakan dia konsisten terhadap kamu.
Dia hadir semau dia pergi semau dia. Hari ini dia intens, besok dia renggang. Lusa dia intens, besoknya renggang lagi. Dan kamu hanya menginginkan konsistensi. Tapi kamu tidak merasakan konsistensi ini. Dan ini juga cukup menjadi masalah, cukup menjadi penyebab dari banyaknya perkelahian, konflik, argumen, debat di dalam hubungan kamu dengan si dia. Seperti itu ya. Aku juga barusan mendengar pihak ketiga gitu ya. Jadi memang untuk beberapa dari kalian permasalahannya ini ada keterkaitannya dengan pihak ketiga, pihak lain yang terlibat dalam hubungan kalian. Pihak ketiga itu bisa dalam artian tadi yang sempat aku mention di awal bahwa terlalu banyak pihak yang terlibat dalam hubungan kalian. Contoh, teman kamu terlalu terlibat dalam hubungan kamu, atau teman dia yang terlalu terlibat dalam hubungan kalian. Tapi aku juga merasakan pihak ketiga dalam artian kamu dealing dengan orang lain selain dia, atau dia yang dealing dengan orang lain selain kamu, atau kalian berdua sama-sama dealing dengan orang lain selain satu sama lain, atau hubungan kalian merupakan hubungan pihak ketiga gitu ya. Dan tadi juga di awal aku sempat mention terkait ada yang masih dealing dengan past person atau past lover gitu ya. By the way, aku tidak menghakimi atau mengjudge apapun permasalahannya, apapun situasinya gitu ya. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini gitu ya. Aku manusia, Tuhan saja tidak pernah judge aku, jadi aku berusaha jangan sampai aku menjudge orang lain atau situasi, permasalahan dari orang lain, gitu ya. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini, gitu ya. So, Capricorn, kita lanjut untuk selanjutnya. Kita akan lihat terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini seperti apa. Ya, sebentar ya. Perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini bagaimana? Sebentar ya, aku shuffle dulu kartunya dan aku doa sebentar. Queen of Swords, the Hierophant, Six of Cups, Eight of Pentacles, Knight of Pentacles. So, Capricorn, gimana sih
perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini? Well, yang pasti dia masih sangat sayang, masih sangat cinta terhadap kamu. Kita punya Six of Cups gitu ya. Dimana ketika berhubungan dan berkomunikasi dengan kamu, dia merasa nyaman, secure, comfortable gitu ya. Dia ngerasa sangat nyaman, sayang, cinta terhadap kamu. Cuman, menurut dia gitu ya, menurut perspektif dia, kalian itu punya perbedaan pola pikir yang sangat jomplang gitu loh. Dan somehow itu agak menjadi kendala dalam hubungan kalian. Yang satu terlalu logis. Yang satunya lagi terlalu spiritual. Dan somehow itu bentrok. Karena kan contohnya gini, kalau pola pikir, kalau orang-orang yang mendalami spiritual, contoh, mereka mempelajari 12 hukum universe, 12 universal laws, gitu kan. Tapi untuk orang-orang logis, mereka belum tentu mempercayai itu, gitu kan. Nah, ada yang logis banget, jadi untuk pemahaman-pemahaman atau pembelajaran-pembelajaran yang di dunia metafisika atau pseudoscience, mereka nggak mau percaya, menolak percaya. Tapi untuk orang-orang spiritual dan mendalami spiritual gitu ya, mereka mendalami atau mempelajari misal pseudoscience atau metafisika. Tapi yang logis ini nggak bisa terima gitu. Aku nggak itu ya, aku nggak menjelek-jelekan orang yang logis dan juga aku tidak memihak kepada salah satu, aku tidak menyalahkan salah satu, tidak membenarkan salah satu, aku netral di sini. Cuman aku berusaha menyampaikan skenario yang terjadi di sini di antara hubungan kamu dengan si dia, gitu ya. Aku berusaha menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini. Intinya ada perbedaan pola pikir yang pada akhirnya bentrok, gitu. Nah, dan karena ada perbedaan ini, akhirnya kan bentrok nih hubungan, cekcok, ada konflik, ada argumen, ada debat gitu kan. Yang pada akhirnya aku melihat sekarang ini memang kalian sedang agak renggang, sedang berfokus pada aktivitas masing-masing, dan kalau dari sudut dia-nya itu masih dalam kondisi yang ya gue sayang sih sama Capricorn, tapi ya kondisinya begini, kondisinya begitu. Ya udahlah, gue fokus aja dulu lah pada kehidupan gue, pada kehidupan pribadi gue. Ngapain gue ngobrol ke Capricorn? Nah, dia ada pola pikir seperti itu, egonya lagi naik, gitu. Nah, untuk beberapa dari kalian, aku melihat sekarang ini sebelumnya pernah pacaran tapi sekarang sedang putus atau at least break, gitu. Tapi tidak pacaran, sedang tidak pacaran, gitu ya. Ada yang kemarin yang sempat pacaran tapi sekarang sedang putus atau break, gitu. Lalu tadi kalau kita bicara perbedaan di sini tidak hanya sebatas perbedaan pola pikir. Salah satunya memang ada perbedaan pola pikir di antara kalian berdua, tapi aku juga menangkap di sini ada perbedaan contoh, perbedaan kebudayaan, perbedaan tradisi, perbedaan kepercayaan, perbedaan kebiasaan, perbedaan latar belakang, seperti itu ya. Dan sebenarnya dari dia, apakah dia masih menginginkan untuk menyamakan paham, menyamakan perbedaan yang ada, masih ada. Cuman sekarang ini egonya dia lagi tinggi, lagi naik. Sehingga dianya masih belum mau membahas terkait isu dalam hubungan kalian. Belum mau membahas terkait kelanjutan hubungan kalian karena egonya lagi naik. Tapi kalau bicara perasaan masih sangat sayang. Gitu ya. By the way, untuk menghindari kesalahpahaman, tadi aku bilang bahwa
Yang tadi aku bilang, ada yang tadi kan aku bilang kalau orang yang logis belum tentu menerima pemahaman dari contoh pemahaman-pemahaman metafisika, pseudoscience, spiritualitas seperti 12 hukum universe atau universal gitu kan. Kan belum tentu, aku bukan bilang semua orang logis tidak paham atau tidak percaya, bukan gitu ya. Tapi ini aku menyampaikan informasi, tolong jangan dipelintir, tolong jangan disalahpahami gitu ya. Memang ada orang yang logis dan emang berpakunya para sains saja, benar-benar pada pure science. Tapi ada juga kok orang logis yang juga mempelajari, mempercayai, memahami metafisika, pseudoscience gitu ya. Cuman memang case-nya dalam hubungan kalian, siapapun yang lebih logis di sini gitu ya, dia tidak mempercayai hal-hal yang di luar pure science, hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara data, secara ilmiah gitu. Tapi balik lagi ya, ini aku ngomong berkali-kali nih supaya nggak dipelintir. um, ada yang logis tapi ada yang logis, ada yang based on pure science tapi juga terbuka terhadap metafisika, terhadap pseudoscience, terhadap spiritualitas, terhadap hal-hal yang di luar pure science gitu ya. Tolong jangan disalahpahami. So, Capricorn, kita akan lanjut ke hubungan kamu dengan si dia di bulan April 2022 akan seperti apa kondisinya gitu ya. Sebentar ya. Two of Cups, Seven of Swords, Queen of Cups, oh, Queen of Swords, Six of Pentacles. So, Capricorn, gimana sih kondisi hubungan kamu dengan si dia di bulan April 2022? Gitu ya. Aku melihat bulan April adalah bulan yang baik untuk kamu dan dia karena hubungan akan jauh lebih balance gitu ya. Secara komunikasi akan lebih balance, akan dilakukan secara heart to heart, personal, komunikatif, dua arah, solusional gitu ya. Dan dalam berkomunikasi, dalam berhubungan, dalam bertindak, dalam mempertimbangkan sebelum bertindak,
Semua akan dilakukan dalam kondisi emosi yang stabil, kondisi logika atau pikiran yang stabil juga. Kalian juga akan menggunakan emosi, menggunakan perasaan dan logika itu secara balance. Jadi nggak berat sebelah ke perasaan, nggak berat sebelah kepada logika, tapi balance gitu. Masih akan ada on and off di bulan April, tapi on and off yang terjadi di bulan April aku melihatnya adalah on and off yang masih wajar dan masih bisa ditolerir. Seperti itu. Memang sekalinya off, sekalinya bermasalah bikin kesel, bikin greget, tapi balik lagi, aku melihatnya on and off yang akan terjadi di bulan April itu cenderung masih wajar, masih bisa ditolerir, ditoleransi, gitu ya. Yang awalnya, yang sekarang ini kamu dan dia sedang renggang atau bahkan tidak berkomunikasi sama sekali, di bulan April 2022 akan ada potensi, akan ada kesempatan untuk kalian berkomunikasi kembali dengan kondisi yang lebih efektif. Yang selama ini atau sekarang-sekarang ini sifat komunikasinya itu lebih ke argumentatif, egoistik, menyudutkan satu sama lain. Di bulan April sifat komunikasinya akan lebih mencari solusi, mencari win-win solution, memahami satu sama lain. Seperti itu ya. Aku mendapatkan energi di mana beberapa dari kalian ada yang menjalankan hubungan dengan sesama jenis gitu ya. Baik laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Balik lagi aku tidak menjudge, aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini gitu ya. Tuhan tidak pernah judge aku, jadi aku berusaha jangan sampai aku menjudge orang lain ataupun situasi permasalahan tertentu gitu ya. So good news untuk kalian Capricorn di bulan April. Selanjutnya aku akan membukakan saran untuk kamu dalam menjalani hubungan dengan si dia ya. Sebentar ya. Here and now, soulmates, orphaned. Okay. All like up. Chaos and conflict. Okay. Capricorn, hubungan kamu dengan si dia itu bisa baik banget kondisinya, bisa stabil banget, bisa minim permasalahan, bisa minim ketidakstabilan. Asal kamu be present. Selama ini kamu terlalu sering stuck pada permasalahan terdahulu, pada memori-memori negatif. Dan juga ada kalanya kamu terlalu sibuk membayangkan, duh ke depannya gimana ya, ke depannya begini atau begitu ya. Dan kamu lupa
Kamu terlalu berfokus pada masa lalu dan juga masa depan, padahal kamu hidup di masa sekarang. Masa lalu itu udah gak bisa diapa-apain, selain kamu lihat pembelajarannya. Masa depan itu belum terjadi, dan akan gimana tergantung dari kamu sekarang ini bagaimana. Jadi, agar masa depan bisa baik, fokuslah pada masa sekarang. Agar masa sekarang bisa maksimal, salah satu caranya adalah belajar dari pengalaman. Gitu. Kamu pasti punya pengalaman yang tidak enak. Kamu pernah ditinggalkan, kamu pernah dikhianati, kamu pernah ditipu, baik oleh si dia atau oleh orang lain yang lukanya masih terbawa sampai sekarang. Tapi percayalah bahwa itu terjadi agar kamu berkembang, agar kamu belajar. Segala sesuatu kan terjadi ada tujuannya. Dan satu tujuan pastinya adalah pembelajaran. Sedih itu nggak apa-apa, valid banget kamu sedih, kamu kecewa, kamu marah itu valid banget. Tapi ada waktunya untuk bangkit lagi. Enggak selamanya kamu diam dalam keterpurukan. Hidup itu terus berjalan. Gitu. Dengan kamu yang stuck pada kekecewaan, pada pengalaman-pengalaman negatif ini, inilah yang selalu menimbulkan konflik dalam hubungan kamu dengan si dia. Gitu. Dan ketika kamu selalu stuck pada kekecewaan ini, dan kamu tidak mau belajar dari pengalaman, nggak ada yang bisa bantu kamu. Gitu. Yang bisa bantu kamu ya hanya diri kamu sendiri. Tinggal kamu mau atau tidak. Gitu. Sarannya di sana. Gitu ya. Coba dievaluasikan, coba diintrospeksikan. Gitu ya Capricorn ya. So, Capricorn, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Dan untuk kamu yang mau mengambil paket ataupun sesi personal tarot reading, bisa langsung DM ke akun Instagram aku. Nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM dan nanti kamu akan dilayani oleh admin aku. Dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Untuk price list sendiri juga sebenarnya sudah terlampir di description box beserta pendetailannya untuk masing-masing paket maupun sesi. Gitu ya Capricorn ya. So Capricorn, terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.